Halo Bapak Ibu wajib pajak dimanapun berada, jumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas pelaporan SPT tahunan di Cortex DJP. Buat Bapak Ibu wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahun 2025, segera melaporkan SPT tersebut karena batasnya hanya sampai 31 Maret tahun 2026. Bapak Ibu bisa langsung ke kantor pajak untuk mendapat panduan pengisian SPT tahunan, dan jika Bapak Ibu tidak mempunyai kesempatan untuk ke kantor pajak, bisa lakukan pelaporan sendiri dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Silakan Bapak Ibu simak video ini dari awal hingga akhir untuk membuat atau melaporkan SPT tahun 2025. Sebagai informasi, saya merupakan PNS guru, jadi untuk pelaporan pajak pribadi sebagai PNS, silakan Bapak Ibu menuju ke cortexdjp.pajak.go.id. silakan login, memasukkan ID pengguna, NIK atau NPWP, masukkan kata sandi, pilih bahasa, dan masukkan captcha. Kemudian terakhir klik login. Nah Bapak Ibu, saya sudah masuk di Cortex DJP. Ini beranda Cortex DJP. Yang pertama Bapak Ibu lakukan harus memegang bukti potong A2 dari pemberi kerja. Karena saya PNS, saya harus memiliki bukti potong A2 untuk menjadi dasar pelaporan SPT. Bapak Ibu bisa melihat langsung di Cortex ini dengan cara klik portal saya, kemudian klik dokumen saya. Setelah muncul seperti ini, jika dokumennya kosong, silakan Bapak Ibu klik tombol refresh untuk memunculkan dokumen. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada dokumen bukti potong PPA pasal 21 BP 21. Kebetulan saya mendapat penghasilan lainnya, jadi di sini ada bukti potong PPA pasal 21 BP 21 dari pemberi kerja. Dan seharusnya juga di sini ada bukti potong A2 dari pemberi kerja. Nah, saya sebagai PNS seharusnya di sini ada bukti potong A2 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Olehnya itu, kalau tidak ada bukti potong A2 di sini, maka silakan Bapak Ibu untuk meminta bukti potong tersebut di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya sudah memiliki bukti potong yang saya dapatkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini akan menjadi dasar untuk melaporkan SPT. Bukti potong ini bisa Bapak Ibu unduh dengan cara geser ke kanan, klik tombol unduh. Nah, ini adalah salah satu bukti potong dari penghasilan lainnya yang saya dapatkan, yang nanti juga akan masuk di SPT. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah memegang atau memiliki bukti potong A2 tersebut, silakan Bapak Ibu menuju ke surat pemberitahuan atau SPT, klik surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya kita sudah masuk di surat pemberitahuan. Di sini ada informasi SPT belum disampaikan karena untuk SPT tahun 2025 saya belum pernah mengerjakan. Di menu SPT ini ada beberapa pilihan atau menu. Ada konsep SPT yang ini, kemudian ada SPT menunggu pembayaran yang ini,
ada SPT dilaporkan. Di sini muncul semua SPT setiap tahun yang pernah kita laporkan. Kemudian ada SPT ditolak dan SPT dibatalkan. Di sini saya tidak memiliki SPT yang ditolak ataupun yang dibatalkan. Nah, untuk membuat surat pemberitahuan atau SPT, silakan menuju ke konsep SPT. Lalu Bapak Ibu klik tombol buat konsep SPT. Nah, sudah masuk di konsep SPT. Langkah pertama, pilih jenis pajak. Di sini ada 4. Karena kita mau melaporkan PPh orang pribadi, silakan Bapak Ibu pilih PPh orang pribadi, baru klik lanjut. Di langkah kedua, pilih periode pelaporan SPT. Di jenis periode SPT kita pilih SPT tahunan. Di periode dalam tahun pajak kita pilih dari sistem sudah ditetapkan, yaitu Januari Desember 2025. Silakan klik, kemudian klik lanjut. Di langkah ketiga, pilih jenis SPT. Model SPT silakan klik pilih normal, karena ini baru pertama kali kita lakukan, maka di sini pilihannya normal. Kalau sudah pernah melakukan dan mau melakukan pembetulan, di sini akan ada pilihan pembetulan. Setelah itu, silakan klik tombol buat konsep SPT. Baik, konsep SPT sudah berhasil dibuat. Di sini sudah ada konsepnya. Ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan, yaitu bisa menghapus jika mau dihapus, kemudian ikon pensil ini untuk melihat ataupun mengisi SPT ini. Silakan Bapak Ibu klik ikon ini. Nah, sekarang kita sudah masuk di SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Di sini ada 2 form yang akan kita isi, yaitu form induk dan form lampiran. Di form induk ini ada header, ada identitas wajib pajak, ada kisar penghasilan neto, penghitungan pajak terhutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, pembetulan, permohonan pengembalian, angsuran, pernyataan transaksi lainnya, lampiran tambahan, dan pernyataan. Bapak Ibu bisa saja menyelesaikan terlebih dahulu keseluruhan di form induk ini, baru nanti melangkah ke lampiran. Bisa juga Bapak Ibu mengisi langkah demi langkah di form induk, namun jika ada nanti arahan untuk mengisi lampiran, bisa langsung mengisi lampiran. Baik Bapak Ibu, silakan kita ke menuju header. Di header ini sudah ada by system yang tidak bisa kita ubah kecuali metode pembukuan dan sumber penghasilan. Di metode pembukuan kita pilih pencatatan. Di sumber penghasilan kita pilih, karena saya PNS, saya pilih pekerjaan. Kemudian ada tombol posting SPT. Jika mengklik posting SPT ini, kita dapat menampilkan data perpajakan berupa harta, hutang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran, dan lainnya. Posting belum pernah dilakukan. Saya belum pernah mengklik posting. Apa fungsi posting ini? Jika kita mengklik posting ini, maka data kita dari SPT tahun sebelumnya akan tersalin atau dimunculkan di SPT ini. Oleh itu, saya akan klik posting SPT. Baik, saya sudah mengklik posting SPT. Di sini sudah ada keterangan sudah pernah posting SPT. Nah, selanjutnya kita ke identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak ini by system tidak bisa diubah di sini. Pastikan ini sudah benar. Kemudian untuk nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri, dan NIK ataupun NPWP suami istri, di sini saya tidak bisa dipilih karena saya masih lajang. Ini akan muncul bagi Bapak Ibu yang sudah beristri atau bersuami.
dan memilih nanti untuk pisah harta atau memilih terpisah. Untuk di identitas wajib pajak ini sudah, silakan bisa kita sembunyikan atau kita gulir ke bawah. Saya akan sembunyikan. Kita menuju ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita ke ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya, silakan klik ya, karena kita sebagai PNS mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Nah, di sini ada pemberitahuan. Ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Di sini tidak muncul otomatis. Hal ini disebabkan dari pemberi kerja kita belum mengunggah bukti potong, sehingga di sini tidak otomatis. Jika Bapak Ibu yang sudah pernah atau di Kortex ini ada bukti potong dari pemberi kerja, maka di sini akan otomatis ada. Olehnya itu kita perlu mengisi manual. Bisa saja Bapak Ibu menyelesaikan terlebih dahulu keseluruhan form induk ini, baru nanti mengisi lampiran. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan memandu langsung. Setelah ada informasi seperti ini, saya akan langsung ke bagian tersebut. Kita mengisi lampiran 1 bagian D. Silakan menuju lampiran 1. Ini kita pilih bagian D. Bawah ini penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Silakan klik tambah. Nah, untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, silakan Bapak Ibu melihat bukti potong A2 atau formulir 1721. Untuk nomor identitas pemberi kerja, silakan masukkan NPWP dari pemberi kerja. Dalam hal ini saya akan memasukkan NPWP dari Dinas Pendidikan. Jika sudah mengisi nomor identitas pemberi kerja, maka nama pemberi kerja akan otomatis terisi. Kemudian untuk penghasilan bruto, silakan lihat bukti potong. Lihat di angka nomor 9, jumlah penghasilan bruto ini 49 juta sekian. Selanjutnya pengurangan penghasilan bruto atau biaya. Silakan lihat bukti potong. Perhatikan nomor 13, jumlah pengurangan ada 4 juta sekian. Untuk penghasilan neto akan otomatis terhitung dari pengurangan dari penghasilan bruto dikurang dari biaya atau pengurangan. Untuk memastikannya, penghasilan neto ini dicocokkan dengan A2 yang kita punya. Ada di nomor 14, 45725 263. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan sudah kita masukkan. Kita kembali ke form induk. Nah, Bapak Ibu setelah mengisi lampiran 1 bagian D, di sini sudah muncul penghasilan neto. Selanjutnya kita ke pertanyaan 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Saya tidak menerima penghasilan tersebut, maka saya klik tidak. Selanjutnya 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Saya juga klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Saya tidak memiliki penghasilan luar negeri, saya klik tidak. Nah, untuk ikhtisar penghasilan neto sudah kita isi, kita bisa gulir ke bawah ataupun kita sembunyikan. Selanjutnya kita ke C, penghitungan pajak terutang. Untuk nomor 2, penghasilan neto setahun, di sini sudah terisi dari pengisian yang kita lakukan. Kemudian apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan. Di sini saya tidak punya, maka saya klik tidak.
Selanjutnya penghasilan neto setelah pengurangan, tetap penghasilan neto tersebut karena tidak ada pengurangan. Kemudian nomor 5, penghasilan tidak kena pajak untuk PTKP. Silakan klik pilih sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Bisa dilihat di bukti potong A2. Di sini kita lihat status atau jumlah tanggungan. Karena status saya belum kawin, di sini TK tidak kawin, 0 tanggungan. Silakan isi atau pilih sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Kalau K ini kawin dengan 1 tanggungan, 2 tanggungan atau 3. Kalau di sini saya tidak kawin, 0 tanggungan. Nah, untuk penghasilan kena pajaknya sudah 0, PPh terhutang 0. Apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Saya pilih tidak ada, klik tidak. Untuk PPh terhutang setelah pengurangan tetap 0. Selanjutnya untuk penghitungan pajak terhutang sudah, bisa kita gulir ke bawah atau kita sembunyikan. Selanjutnya kita ke D, kredit pajak. Pertanyaan 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ya, klik ya. Sini ada informasi ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Di sini ada terdeteksi saya memiliki potongan dari pihak lain. Saya akan menuju ke lampiran 1 bagian E. Di sini ada dari penghasilan lain, ini potongan dari penghasilan hasil terima dari pekerjaan lain. Di sini ada bukti potongnya. Agar nanti statusnya nihil, maka ini dihapus saja. Nanti kita masukkan secara manual yang dari formulir 1721 atau A2. Silakan Bapak Ibu hapus yang ini. Sudah saya hapus, saya kembali ke form induk untuk melihatnya. Nah, di sini sudah 0, namun Bapak Ibu perlu untuk menginputkan bukti potong A2 dari pemberi kerja. Saya kembali ke lampiran 1 bagian E untuk menambahkan bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, untuk informasi, jika tadi ada otomatis dari korteksnya, kalau di bagian bukti potong kita bisa menghapusnya jika mau nanti statusnya nihil. Namun jika dia berada di penghasilan neto, sudah dari sistem korteksnya ada, itu jangan dihapus. Namun kalau di daftar bukti pemotongan bisa dihapus. Silakan Bapak Ibu klik tambah. Nah, masukkan NPWP pemotong atau pemungut PPh. Untuk namanya nanti otomatis dari NPWP yang dimasukkan. Nah, saya sudah memasukkan NPWP-nya, sudah ada otomatis namanya. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Silakan lihat bukti potongnya, di sini ada nomornya. Nah, saya sudah isikan, kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, lihat juga A2. Kita lihat tanggalnya paling bawah ini. 30 Januari 2026. Kemudian jenis pajak kita pilih PPh pasal 21. Penghasilan bruto lihat juga di A2 di nomor 9. Kemudian PPh yang dipotong kita lihat di A2 di sini 0, kita isi 0. Setelah itu klik simpan. Nah, daftar bukti pemotongan kita sudah isikan. Setelah itu kembali lagi ke form induk. Nah, untuk
bagian 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong. Ini sudah kita klik ya dan sudah kita isi. Di sini sudah 0. Untuk angsuran itu by sistem juga. 10C STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak RK 0. Kemudian 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan? Klik tidak. Untuk kredit pajak sudah selesai, bisa kita scroll ke bawah atau kita sembunyikan. Selanjutnya bagian E, PPh kurang lebih. Nah, di sini sudah 0, jadi tidak perlu di apa-apakan. Ini sudah sesuai, bisa kita sembunyikan. Untuk pembetulan sini juga kita biarkan seperti itu, terkunci juga. Kemudian permohonan pengembalian juga kita tidak ada untuk pengembalian, kita biarkan seperti itu. Lanjut H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Untuk 13A, 13B, 13C, apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 5? Kita isi tidak. Begitupun yang ini, penyusun perhitungan tersendiri, kita isi tidak. Dan apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 UPPT tahun pajak berikutnya? Kita isi tidak. Untuk bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sudah. Kita lanjut ke bawah. Pernyataan transaksi lainnya. Untuk 14A, harta pada akhir tahun pajak, ini kita bisa isi di bagian A lampiran 1. Sini ada 12.600.000, ini hasil dari penginputan saya di tahun pajak sebelumnya, di laporan SPT tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah ada sejak saya laporkan tahun 2022. Nanti kita isi ke lampiran. Kita menuju ke lampiran. Kemudian bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, kita masukkan harta kita per tanggal 31 Desember 2025. Untuk kas atau setara kas, saya belum pernah memasukkan, namun kali ini saya akan memasukkan karena saya sudah mempunyai tabungan. Saya akan masukkan di sini. Klik tambah. Kodenya akan terisi sendiri. Kita pilih deskripsi, silakan pilih. Saya akan isikan tabungan karena uang saya berada di bank. Untuk nomor akun, silakan masukkan nomor rekening tempat tabungan Bapak Ibu. Saya akan masukkan nomor rekening. Selanjutnya atas nama, masukkan nama atas nama rekening tersebut. Kemudian nama bank atau institusi. Kemudian lokasi harta, pilih Indonesia. Tahun perolehan, saya akan isi tahun 2025. Saldo tabungan kita, saya isi 30 juta. Silakan lihat isi Bapak Ibu sesuai dengan tabungan kita per akhir Desember 2025. Untuk keterangan silakan pilih harta PPS. Setelah itu klik simpan. Nah, harta kas atau setara kas kita sudah masuk. Selanjutnya untuk harta kedua, piutang. Karena saya tidak memiliki piutang, saya tidak akan mengisi. Kalau Bapak Ibu punya piutang, silakan tambah, klik tambah. Kemudian investasi, yang ketiga investasi, saya juga tidak punya, saya tidak mengisi. Kalau Bapak Ibu punya, silakan klik tambah. Kemudian harta bergerak, saya pun tidak punya harta bergerak, makanya saya tidak isi. Kemudian harta tidak bergerak, silakan Bapak Ibu isi jika memiliki harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak di sini bisa kita pilih tanah, apartemen, kapal, dan yang lainnya.
Kalau hadiah harta bergerak bisa diklik tambah, kita pilih berupa sepeda, sepeda motor, mobil, kendaraan, dan yang lainnya. Kalau tidak ada, biarkan kosong. Kemudian harta lainnya, nah di sini harta lain yang pernah saya masukkan sejak tahun 2022, ini gadget saya, ini handphone dan tablet yang saya punya, yang saya beli pada tahun 2022, makanya saya masukkan sejak tahun 2022 sampai sekarang. Ini mungkin bisa kita edit untuk memperbarui nilai saat ini. Kita isi, anggaplah kalau dijual aku 3 juta. Untuk bukti kepemilikan atau nomor akun, silakan masukkan nomor nota ataupun nomor yang menjadi bukti kepemilikan barang tersebut. Jika tidak ada, saya akan di sini mengisi tanggal pembeliannya saja. Kemudian untuk informasi tambahan, kemudian keterangan, pilih harta PPS, sedangkan klik simpan. Untuk yang kedua sama saja, nilai saat ini mungkin kisaran 3 juta. Buktinya saya membelinya 25 bulan 2 2022. Informasi tambahan masih bagus, keterangan harta BPS, kemudian klik simpan. Harta lainnya sudah saya masukkan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki harta yang lainnya bisa klik tambah, pilih deskripsi, bisa berupa emas, peralatan kantor atau perabot rumah lainnya. Jika sudah, silakan kita lihat ikhtisar harta. Ini sudah rangkuman dari harta yang kita miliki, dari harga perolehannya dan nilainya saat ini per Desember 2025. Setelah itu kita kembali ke form induk. Baik, sekarang kita ke 14B. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, jika Bapak Ibu memiliki utang per Desember 2025, klik ya. Kalau tidak ada, klik tidak. Karena di sini kondisi saya tidak ada utang di akhir atau Desember 2025, saya klik tidak. Jika seumpama Bapak Ibu punya, klik ya, lalu lampiran 1B Bapak Ibu perlu isi. Kita ke lampiran, kita ke bagian B, ini utang pada akhir tahun pajak. Silakan Bapak Ibu tambahkan jika memiliki utang di akhir tahun. Pilih deskripsi, apakah utangnya berupa utang dari bank atau koperasi. Kemudian masukkan NIK atau NPWP krediturnya, nama krediturnya dari negara Indonesia, kemudian tahun peminjamannya 2025, dan berapa sisa utangnya. Seumpama Bapak Ibu memiliki utang sejak Juli, mulai kredit Juli, anggaplah 30 juta, namun pada saat Desember Bapak Ibu sudah melunasi sekitar 10 juta, jadi yang ditulis di sini sisanya yaitu 20 jutanya per 31 Desember. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan semua utang yang Bapak Ibu miliki di kolom ini. Untuk keterangan, pilih PPS. Jika sudah dari sini juga nanti akan memilih pilihan yang ada. Kalau sudah, klik simpan. Karena saya tidak mau mengisi utang, maka saya tutup. Sini kita hapus. Baik, untuk pengisian utang seperti itu. Kita kembali ke form induk. Selanjutnya
14C, apakah Anda menerima penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat pindah? Pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak. Untuk 14E dan F dari sistem dipilih tidak. 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Saya tidak. Klik tidak. Dan untuk 14A sudah terkunci dari sistem. Nah, untuk pengisian pernyataan transaksi lainnya sudah selesai, bisa disembunyikan atau scroll ke bawah. Selanjutnya ke lampiran tambahan. Untuk A, B, C ini sudah dari sistem, tidak bisa kita pilih. Kemudian untuk D dan E, surat kuasa khusus, pilih no. Dokumen lainnya, pilih no. Untuk lampiran tambahan, bisa kita langkahi dan bisa kita sembunyikan. Selanjutnya di bagian akhir, di pernyataan. Di sini status SPT-nya sudah nihil, tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Selanjutnya di sini ada keterangan atau pernyataan yang perlu kita baca lalu kita centang. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jadi Bapak Ibu, silakan laporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, lengkap dan jelas. Jangan dimanipulasi. Kalau sudah dibaca, silakan centang. Nah, silakan Bapak Ibu simpan terlebih dahulu konsep ini, lalu nanti bayar dan lapor. Saya akan simpan konsep ini. Sudah berhasil disimpan. Kalau Bapak Ibu sudah memeriksa keseluruhan dan merasa sudah benar, tidak ada masalah, silakan Bapak Ibu lanjut lapor dan bayar. Untuk bagian lampiran ini, yang 5 bagian ini sudah kita isi: harta, utang, daftar anggota yang menjadi tanggungan. Nah, ini untuk daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan bagian C. Ini saya tidak isi yang ini karena saya masih lajang, tidak ada tanggungan. Bapak Ibu untuk menambahkannya ini bisa ke bagian profil agar nanti dicocokkan kalau sesuai dengan PTKP Bapak Ibu. Kemudian penghasilan neto dalam negeri kita sudah isi ini, dan bukti potongnya juga sudah kita isi. Untuk lampiran sudah kita bereskan. Nah, setelah Bapak Ibu memastikan pengisian form induk dan form lampiran sudah selesai semua, silakan Bapak Ibu ke tahap akhir, ke paling bawah, ke pernyataan. Di sini ada pernyataan dengan status SPT kita sudah nihil. Ya, di sini harusnya nihil, jangan sampai lebih bayar ataupun kurang bayar. Di sini ada pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap. Silakan Bapak Ibu mengisi form induk dan lampiran ini dengan keadaan sebenarnya, lengkap, dan sangat jelas. Jangan dimanipulasi. Setelah dibaca, silakan Bapak Ibu checklist atau centang, lalu klik bayar dan lapor. Setelah muncul seperti ini pemberitahuan apabila Anda memenuhi syarat, dan seterusnya silakan dibaca. Selanjutnya klik tutup. Nah, setelah itu muncul tanda tangan dokumen. Ini yang pernah kita daftarkan untuk dokumen elektronik atau tanda tangan dokumen elektronik. Jenis penandatanganan kita sudah pilih tanda tangan pembayar pajak, penyedia penandatanganan kita sudah dapat kode otorisasi DJP. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar kode otorisasi silakan daftar dulu
supaya nanti di sini muncul kode otorisasi DJP, kemudian ini penanda tanganan, nah dan nomor ini, kemudian ada kata sandi. Ini paspres yang pernah kita buat atau kata sandi penanda tanganan. Kalau sudah, silakan konfirmasi tanda tangan. Nah, kalau sudah ada informasi seperti ini, ada SPT yang disampaikan. SPT yang kita buat sudah disampaikan, kita perlu refresh untuk melihat SPT tersebut. Setelah kita refresh, sudah muncul konsep SPT kita tadi sudah hilang, kemudian masuk ke SPT dilaporkan. Nah, SPT yang dilaporkan sudah muncul, ini periode Januari-Desember 2025. Kita sudah muncul. Untuk melihatnya boleh klik tombol lihat, kemudian tanda terimanya boleh kita klik untuk mengirimnya ke email, kemudian unduh SPT yang telah disampaikan. Kalau mau lihat silakan klik lihat. Ini kita lihat kembali SPT yang telah kita sampaikan. Kalau sudah, kita kembali. Nah, kalau mau kirim buktinya, tanda terimanya, klik icon email ini, icon surat ini. Nah, SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Kemudian untuk mengunduhnya bisa klik ini. Nah, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sudah ada. Selanjutnya untuk melihat buktinya, silakan masuk ke email Bapak Ibu. Nah, saya sudah login ke email saya. Di sini sudah masuk bukti penerimaan SPT tahunan. Silakan klik. Nah, ini adalah bukti penerimaan elektronik atau BPE yang menjadi bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT tahun 2025. Ini yang biasanya kita kumpulkan di bendahara sebagai bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT tahunan tahun 2025. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini sudah cukup pembuatan atau pelaporan SPT tahun 2025. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Jika ada yang perlu dijelaskan, nanti saya jelaskan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.